Setemah paring pangapunten sedaya buddha kelakaran pun almarhum anak mas kalih Satya Yudhistira ewonipun tiyang ingkang seda kuswa para daging ora sumpya sungkawa turingi dungkap dumapaing tata upacara ingkang pambuluh ngaturaken mampaing tata upacara pamatanipun wonten kapawartanipun diakoni panglaksana. Ya ilaha illallah ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini seperti apa Pak? Jadi pada tanggal 21 Januari itu dari agensi ngebel ke kontak emergensi. Jadi sebelum berlayar kan pasti di kontrak itu tertulis kontak emergensinya siapa. Kontak emergensinya ditulis kakaknya, halo, ngebel. Lalu kemudian Galuh ngabari ke kami tidak percaya waktu itu karena beberapa 1 bulan sebelumnya pamitan kondisi segar bugar kok tiba-tiba meninggal mendadak, sehingga kami lain hari kontak ke pihak agensi apa betul Galih Satya meninggal di kapal, dinyatakan betul. Nah, kemudian termasuk pihak kapal kontak bapaknya Galih, kemudian dari dokter kapal itu menyampaikan ini kondisi anak itu sehat, belum pernah ke medical center di kapal itu kan ada. Kalau di sini mungkin puskesmasnya lah ya, di medical center di kapal itu kapal pesiar kan, belum pernah sama sekali. Tapi ada meninggal jam 12 malam masih bekerja, kemudian pagi hari selakunya absen tidak ada, sehingga dicarilah oleh atasannya, supervisornya, ini kok tidak absen. Kemudian ditanyalah teman satu kamar katanya sudah tidak ada di kamar itu. Kemudian akhirnya supervisor beberapa kru masuk ke kamarnya, ternyata ditemukan di kamar itu sudah kondisi sakaratul maut, dibawa ke medical center sudah tidak tertolong. Itu sehingga ya dokter pun mobil ke kontak emergensi, Galuh bicara sama bapaknya, menyatakan mau diotopsi, bapaknya setuju diotopsi. Karena waktu itu pelayaran masih di laut, dalam perjalanan dari California ke Honolulu, akhirnya otopsi baru dilaksanakan di rumah sakit Honolulu. Dilakukan otopsi setelah sekitar 2-3 minggu, 2 minggu dari otopsi itu baru ada pemberitahuan bahwa dari hasil otopsi almarhum Galih meninggal karena serangan jantung mendadak, yang katanya kemungkinan ada unsur bawaan gitu. Ya, akhirnya pihak keluarga menerima hasil otopsi itu dan juga mengikhlaskan. Nah, setelah itu pihak keluarga menuntut yang penting karena almarhum adalah muslim, dirawat secara muslim. Bagaimana dimandikan, dikafani, kemudian segera dipulangkan ke Indonesia. Ya, alhamdulillah dengan bantuan berbagai pihak, akhirnya tanggal 21 proses penerbangan
dan hari ini sampai dan kita intinya garis besarnya seperti itu. Galih ini berlayar bawah naungan kapal pesiar Island Princess. Kemudian untuk agennya saya agak lupa, ada belakangnya maksa saya gitu, ada di bunga itunya, nama agennya jadi untuk bisa berangkat di kapal pesiar itu harus melewati agensi, jadi kontrak antara agensi dengan Mas Galih. Untuk keluarga sendiri, hasil forensiknya meninggal karena serangan jantung bawaan. Nah, itu keluarga sampai sekarang masih menerima atau menerima sudah? Ikhlas menerima. Lalu ini mungkin dari tanggung jawab agensi itu seperti apa, Pak? Karena kabarnya tidak ada asuransi buat si almarhum. Agensinya namanya Alpha Maksese. Sampai sekarang pihak agen belum memberikan penjelasan tentang hak-hak normatif almarhum apa saja, itu belum ada penjelasan. Tapi barusan saya kontak, tadinya di acara ini mau kita upayakan pihak agensi itu memberikan penjelasan kepada keluarga dan khalayak untuk proses urutan kematiannya karena apa dan sebagainya sampai selesai, tapi ternyata pihak agensi tidak datang dan dia berjanji dalam waktu dekat akan datang untuk menyerahkan barang-barang bawaan Mas Galih sama penjelasan hak normatif almarhum. Sekarang belum menyampaikan keterangan apapun. Tapi katanya dalam waktu dekat akan berkunjung untuk menyampaikan segala sesuatu yang apa namanya penjelasan lebih lanjut. Jika hak normatifnya almarhum tidak dipenuhi dari agen, mungkin langkah apa yang dilakukan keluarga nanti, Pak? Misalnya tidak ada asuransi atau apa? Ya keluarga nanti akan bermusyawarah. Kalau memang itu hak normatif ya akan kita upayakan. Belum, tapi dari pihak agen katanya tahu ya hak-hak. Terus katanya saya menanyakan hak-hak normatifnya itu. Ceritanya gimana kan? Nah, waktu itu minggu pagi saya baru keluar, tiba-tiba ada nomor telepon saya. Dia cuma, saya kan kurang dengar awalnya gimana, tapi dia ngomong ini dengan Mbak Galuh, Mbak ini mau menyampaikan ini ada apa ya kabar kurang baik lah gitu. Apa tuh namanya? Kecelakaan meninggal, katanya itu karena kecelakaan gitu, awalnya bilang gitu, kecelakaan di kapal gitu. Kecelakaan apa gimana, maksudnya berapa orang, aku mikirnya kan kayak kecelakaan gitu, mungkin ada insiden lah di dalam kapal itu, aku kan mikirnya gitu. Mohon maaf Mbak, ini tidak bisa, kita tidak bisa menjelaskan karena kita cuma dikabari cuma begitu, jadi kita belum bisa menjelaskan secara detail untuk kecelakaan atau apa-apa gitu. Kemudian terus aku bilang kan maksudnya udah lemes gitu, terus iya ini Mbak Iya nanti akan dihubungi lagi bilangnya gitu. Terus sampai rumah itu ada telepon dari dokter kapal katanya, ya dia menyatakan bahwa Galih itu ditemukan meninggal pada pagi hari, ditemukan keadaannya sudah meninggal, memang sudah dia tidak sadar. Itu tanggal berapa? Waktu sana meninggalnya waktu sana tanggal 20 Januari, tapi di sini sudah 21 Januari. Ya, di sini tanggal 21 Januari. Itu tidak pun memang ini anak tidak pernah ada riwayat ke medikal dan
terlihat juga baik-baik saja. Saya juga kontakan sama temennya adik di kapal siang itu jam 12, iya mbak benar gitu. Atas nama Galih, temennya Galih itu masih baik-baik aja mbak. Itu malam jam 12 itu aja masih papasan sama saya, masih video call, masih chatan. Terus ada kesaksian lagi malam itu minta dipotongin rambutnya juga, mau dirapiin lah, tapi dia banyak diemnya, nggak banyak cerita. Yang kalau aku itu ya udah cuma gitu aja. Sempet hubungin aku juga, aku kan sama adik kan kayak maksudnya tuh mesti ada komunikasi lah setiap hari itu. Hubungin aku waktunya tuh Sabtu subuh lah, di sini Sabtu subuh itu hubungin aku tapi nggak tak angkat. Aku baru hubunginya malam udah nggak diangkat, terus tiba-tiba aku pasti dapat kabar lagi. Itu firasat nggak? Kalau firasat saya tidak, cuma Pak D saya yang ada firasat. Saya itu kebetulan tuh baru sampai Indonesia itu tuh Kamis malam itu aku juga sempat video call sama adik. Cuma tapi aku kalau video call cuma bentar-bentar aja, cuma kayak aku mau tidur dulu ya, aku mau ke kabin, cuma gitu toh. Biasanya tuh dulu tuh bisa sampai panjang lebar cerita apa, tapi mungkin ini karena maksudnya aku sibuk, adik juga sibuk, jadinya waktunya cuma terbatas. Pak D itu ada firasat pas malam Jumatnya itu tuh kayak gali lubang di bawah pohon gitu. Terus ada Mbah Kakung lewat, Mbah Kakung itu udah meninggal, terus lewat bilang itu nanti korbannya satu gitu. Pak D juga nggak firasat apa-apa, maksudnya cuma mimpi gitu, nggak dipikir, nggak di apa-apa. Ternyata minggunya dapat kayak begitu. Mungkin itu firasatnya ke Pak D gitu aja, itu dimimpiin begitu. Kalau aku sama sekali nggak ada, soalnya masih baik-baik aja hubungan, maksudnya kayak komunikasi. Paling pas umroh itu dia tiba-tiba suka transfer, terus tiba-tiba mau beliin gamis warna hitam, minta itu aku beliin gamis apa tak tawarin gamis koko, dia maunya warna hitam gitu. Kita beliin, terus nanti pakaian ya, nggak mau ya wes ya gitu. Nanti kalau itu nggak mau Mbak, terakhir dari Mas Galih yang belum sempat jalan balas dan jalan balas waktu orangnya itu chat apa? Itu nggak chat, itu video call. Oh, video. Iya, aku lebih sering kadang kayak di video call aku, kadang aku nggak angkat atau angkat, terus aku video call dia, kadang angkat, kadang nggak. Soalnya kan emang perbedaan waktu sama perbedaan ya kesibukan masing-masing. Jadi kadang bisa papasan, kadang enggak. Tapi emang komunikasi paginya aja, HP-nya aja itu masih aku teleponan aktif sampai sore. Gitu. Banyak banget dari teman-teman kan nyoba hubungin kayak maksudnya kayak nggak percaya, ini dadaan banget gitu. Sebelumnya kan dia berangkatnya itu kan 1 bulan ya, itu kan udah medical itu kan udah oke gitu loh. Maksudnya kan juga dari riwayat penyakit itu tuh setahunya keluarga emang nggak ada, itu nggak ada riwayat penyakit, cuma kayak kaget gitu. Tapi kan hasil otopsinya katanya kan jantung artinya. Terakhir Mbak, waktu di kapal sudah Mas Galih itu sudah di kapal, pernah nggak mengeluh sakit? Nggak pernah, makanya itu kan kalau dulu kan ya suka bilang kesel gitu, kesel ini itu pas sampai rumah tuh itu enak banget turun nanti pagi. Emang kan di kapal kan emang jam kerjanya sama emang capek banget itu. Apalagi ini dia katanya ini di bar itu barnya tuh gede, paling gede di kapalnya dia agak mungkin agak dikukus apa sama atasannya. Dia maksudnya kan masih baru atau gimana ya, soalnya kan kemarin itu aku juga sering cerita sama teman-temannya sebelumnya di kapal itu, dia bilang orangnya baik banget Mas Galih itu tuh sering bantu saya mbak, dia kalau apa juga sering sama saya mbak. Dalam waktu 1 bulan dia udah bener-bener punya keluarga dari segala negara di sana, udah bener-bener merasa kehilangan sosok seorang Galih seperti saya itu. Ewanipun tiyang ingkang sedo Kusma para daging ora sungguh sungguh duringing dungkap dumapaing toto